Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya hari ini? Semoga semua dalam kondisi baik dan dilancarkan urusannya ya. Terima kasih sudah mampir di video ini. Buat yang suka sama kisah-kisah true crime tapi belum subscribe, bisa ditekan tombol subscribe-nya dan ditekan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan kisah-kisah di channel ini guys. Dan buat yang sudah, kami ucapkan terima kasih banyak. Menurut kepercayaan orang tua kita, calon pengantin harus dipingit dulu. Tidak boleh keluar rumah jika tidak ada urusan yang mendesak ya guys. Mungkin tujuannya untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan yang bisa saja terjadi di luar rumah. Seperti pada kasus yang akan kita bahas di video kali ini. Kasus yang terjadi di Pati, Jawa Tengah tentang seorang calon pengantin yang harus meregang nyawa di tangan seseorang yang dekat dengannya. Bagaimana kisahnya? Simak terus video ini ya. Ratri Pramudita atau biasa dipanggil Dita, seorang gadis cantik berusia 21 tahun yang tinggal di Desa Ronggo, Kecamatan Jaken, Pati, Jawa Tengah. Dia berencana akan menikah dengan calon suaminya yang berasal dari Rembang pada tanggal 10 Juni 2024. Sebagaimana lumrahnya seorang gadis cantik ya guys, pasti banyak juga pria di sekitarnya yang suka kepada Dita. Salah satunya adalah bernama Kusnan Aminuddin alias Udin. Udin adalah seorang pria yang sebaya dengan Dita. Usianya sama-sama 21 tahun. Udin berprofesi sebagai kuli bangunan. Dan sudah sejak lama Udin jatuh hati kepada Dita. Ibu dari Dita pun mengetahui jika Udin naksir anaknya. Namun menurut beliau, Dita tidak pernah membalas rasa suka kepada Udin tersebut. Dan status mereka selama ini pun hanya teman. Dan kebetulan mereka berdua adalah tetangga. Rumah Udin tidak jauh dari rumah Dita, gitu ya guys. Mungkin ini rasa kagum yang timbul karena terbiasa melihat. Kalau orang Jawa bilang, tresno jalaran saka kulino. Di dalam medsos pribadinya di aplikasi TokTok, Udin cukup sering memposting kegalauannya akan cinta. Beberapa postingannya menyatakan rasa rindu, rasa tidak bisa memiliki, dan perasaan-perasaan galau lainnya seolah menggambarkan kenyataan bahwa rasa cintanya kepada Dita tidak akan dapat berakhir dengan indah. Perasaan galau itu pun semakin bertambah setelah mendengar dari lingkungan sekitar bahwa sang pujaan hati akan menikah pada tanggal 10 Juni 2024. Hati Udin terasa sakit dan kemudian dia salurkan kegalauannya tersebut dengan mengkonsumsi miras dan mabora bersama teman-temannya pada hari Senin tanggal 3 Juni sampai dengan Selasa dini harinya. Kemudian saat selesai mabora bersama teman-temannya, Udin pun kembali pulang ke rumahnya. Dan di rumah inilah guys, terbersit niat yang sangat tidak baik di benak Udin. Sebuah niat yang akan membuatnya terjerumus ke dalam masalah paling besar di dalam hidupnya. Pagi hari tanggal 4 tersebut sekitar pukul 7, Udin menelpon Dita dan mengundang Dita ke rumahnya. Udin berkata bahwa dia sudah mendapat handphone yang Dita butuhkan karena saat itu diketahui bahwa HP Dita yang lama kebetulan sedang rusak. Tepat pukul 7 pagi, Dita pun berpamitan kepada ibunya, Bu Sunarti nama beliau.
Dita pamit mau bayar handphone ke rumah Udin. Karena jarak yang dekat dan keperluan yang cukup mendesak, yaitu untuk membayar dan mengambil handphone, maka Bu Sunarti pun mengizinkan Dita untuk pergi ke rumah Udin. Bu Sunarti tidak menyadari saat itu bahwa itu adalah kata pamit terakhir dari sang anak. Selepas Dita pergi dengan mengendarai motornya, Bu Sunarti pun melanjutkan kegiatannya di rumah. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 9. Sudah 2 jam Dita pergi tapi belum pulang. Padahal hanya untuk membayar handphone. Perasaan Bu Sunarti pun menjadi cemas karena ini di luar kebiasaan anaknya. Ditambah lagi Dita seminggu lagi akan menikah. Berbagai hal buruk berkecamuk di hati dan pikiran Bu Sunarti. Tidak ingin menunggu lebih lama lagi, Bu Sunarti memilih untuk mengikuti instingnya sebagai ibu. Beliau pun pergi ke rumah Udin untuk mengecek keberadaan anaknya. Sesampai di rumah Udin, Bu Sunarti sedikit lega karena motor Dita masih tampak terparkir di depan rumah Udin. Akan tetapi rumah tampak sepi dengan kondisi pintu depan terkunci dari dalam. Bu Sunarti memanggil-manggil nama anaknya dari luar. Namun tidak ada jawaban sama sekali. Sampai akhirnya Bu Sunarti meminta bantuan kepada warga sekitar untuk ikut mencari keberadaan Dita di dalam rumah tersebut. Warga yang ikut panik pun akhirnya mendobrak pintu belakang rumah Udin. Dan tidak tampak seorang pun di dalam rumah tersebut. Kemudian Bu Sunarti mengetuk-ngetuk pintu kamar Udin dan terus memanggil-manggil nama Dita, tetapi tetap tidak ada sautan dari Dita. Sampai akhirnya ada jawaban dari Udin dari dalam kamarnya. Udin berkata bahwa Dita sudah pergi bersama laki-laki lain, tapi motornya dititipkan di sini. Mendengar hal tersebut, Bu Sunarti semakin panik dan terus memohon kepada Udin untuk membuka pintu kamarnya. Tapi Udin tetap berkeras tidak mau membukanya. Sampai akhirnya warga yang tidak berani mendobrak pintu kamar Udin pun pergi melaporkan hal tersebut kepada kepala desa dan kemudian meneruskannya ke kepolisian Jaken. Sampai akhirnya Udin pun mau membuka pintu kamarnya. Dan alangkah terkejutnya Bu Sunarti melihat Dita, anaknya, sudah bersimbah cairan merah di dalam kamar tersebut. Tangis histeris pun tidak terbendung. Betapa terkejutnya sang ibu. Anaknya yang pamit beberapa jam sebelumnya hanya untuk membayar handphone, ternyata itu adalah kata pamit terakhirnya. Pihak kepolisian pun kemudian mengamankan tersangka Udin dan menginterogasinya di kantor polisi. Sedangkan tubuh Dita segera dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan autopsi. Berdasarkan interogasi diperoleh fakta guys, bahwa motif Udin menghabisi Dita adalah karena cemburu. Sang pujaan hati akan menikah dengan pria lain. Disampaikan oleh Udin bahwa setelah Dita sampai di rumahnya, Udin segera mengajak Dita untuk ngobrol di dalam kamarnya. Di kamar tersebutlah Dita menyampaikan berita secara langsung kepada Udin bahwa dia akan menikah pada hari Senin depan. Cekcok pun tak terbendung. Udin yang diliputi rasa cemburu dengan sepenuh tenaga menyerang kelapa Dita ke tembok sebanyak 3 kali sampai Dita kemudian menjadi tidak sadarkan diri. Belum puas, setelah Dita tidak sadarkan diri, Udin kemudian menyerang tubuh Dita dengan guntiang yang ada di kamar tersebut. Dan akhirnya leher Dita pun dilukai sehingga Dita kehabisan cairan merah. Hal inilah yang menyebabkan Dita kehilangan nyawanya. Sungguh terlalu banget Udin ini ya guys. Hal yang menjadi perdebatan antara Udin dan keluarga Dita kemudian adalah di mana Udin mengaku bahwa dirinya dan Dita adalah sepasang kekasih atau paling tidak pernah berpacaran. Sehingga
rasa memiliki Udin kepada Dita sangatlah tinggi, dan hal ini yang kemudian menjadi pemantik rasa cemburu berlebihan di hatinya. Sedangkan menurut Bu Sunarti, ibu dari Dita, Udin dan Dita tidak pernah berpacaran. Udin memang suka sama anaknya, akan tetapi anaknya tidak pernah membalas rasa suka tersebut. Mana yang benar hanya Udin, Dita, serta Tuhan yang tahu ya guys. Tapi hal itu tidaklah penting. Karena bagaimanapun penghilangan nyawa tidak dapat dibenarkan dengan alasan cemburu. Atas tindakan pengambilan nyawa ini, Udin terancam dijerat dengan pasal 340 KUHP dan atau pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman metong atau penjara seumur hidup atau penjara 20 tahun. Pihak keluarga berharap agar Udin dapat dikenakan hukuman metong karena dianggap ada unsur tindakan berencana di dalamnya guys. Kita tunggu saja proses peradilannya ya. Dan semoga pelaku Udin mendapat hukuman yang setimpal. Tubuh Dita pun sudah dimakamkan dengan layak oleh keluarga pada tanggal 4 itu juga. Kita doakan bersama, semoga Dita sudah beristirahat dengan tenang di sana, diampuni segala kesalahannya dan diterima semua amal ibadahnya ya guys. Serta keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan ketabahan yang luar biasa. Demikianlah guys kasus yang kita bahas hari ini. Pelajaran apa yang bisa kita dapat dari kasus ini? Setujukah kalian bahwa calon pengantin benar-benar harus dipingit, tidak boleh meninggalkan rumah menjelang hari pernikahannya? Atau semua ini memang sudah takdir yang tidak bisa dihindarkan? Tulis pendapat kalian di kolom komen ya. Terima kasih juga yang sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Semoga rezekinya bertambah lancar dan lancar semua urusannya. Sampai jumpa di kasus-kasus berikutnya dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.